Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi negatif dengan seseorang dalam hidup Anda, luangkan beberapa menit setiap hari untuk merasakan cinta di dalam hati Anda untuk orang itu, dan kemudian mengirimkannya ke alam semesta. Hanya melakukan satu hal ini membantu menghilangkan dendam, kemarahan, atau negatif terhadap orang itu. Ingatlah bahwa merasakan dendam, kemarahan, atau emosi negatif menariknya kembali kepada Anda. Merasa cinta menarik cinta kembali kepadamu. Apa yang Anda rasakan untuk orang lain, Anda membawanya. Ajaran harian rahasia. Bagaimana saya menggunakan rahasia untuk mengubah hubungan? Cinta adalah emosi tertinggi dan paling kuat yang dapat Anda rasakan. Hanya merasakan cinta dapat secara tunggal mengubah hubungan dalam hidup Anda. Kemampuan Anda untuk menghasilkan perasaan cinta tidak terbatas, dan ketika Anda mencintai, Anda selesai dan sepenuhnya harmoni dengan alam semesta. Cintai semua yang Anda bisa. Cintai semua orang yang Anda bisa. Fokus hanya pada hal-hal yang Anda sukai, rasakan cinta, dan Anda akan mengalami cinta dan kegembiraan yang kembali kepada Anda, berlipat ganda. Menarik pasangan yang sempurna. Jika Anda ingin bertemu pasangan sempurna Anda, pastikan tindakan Anda memantulkan apa yang Anda harapkan untuk diterima. Apa artinya itu? Itu berarti melakukan apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada dalam hubungan itu sekarang. Untuk semua gadis lajang di luar sana, pada usia 27 tahun, saya telah menjadi ibu tunggal selama lebih dari 3 tahun. Saya sangat kesepian dan benar-benar ingin bersama pasangan yang baik dan penuh kasih. Setelah menarik beberapa telur buruk, saya menyerah dan terus menanggung kesepian. Kemudian suatu hari saya sedang mencari jalan tertentu di London Pusat ketika saya menabrak toko gaun pengantin. Saya terpesona oleh gaun di manekin di jendela dan pergi ke toko untuk melihat lebih dekat. Asisten penjualan bersikeras saya mencobanya, dan itu cocok untuk saya sehingga saya akhirnya membelinya. Beberapa langkah menyusuri jalan, saya menyadari bahwa saya telah membeli gaun pengantin dengan sama sekali tidak ada alasan untuk mengharapkan bahwa saya akan menerima proposal pernikahan. Aku bahkan tidak punya pacar dan belum punya 1 tahun. Saya merasa sangat konyol. Sementara saya terus mencari alamat yang harus saya tuju, saya dihentikan oleh seorang pria tentang usia saya yang kebetulan mencari alamat yang sama. Dia tampak seperti aktor Michael Ealy, yang fotonya saya miliki di screensaver komputer saya. Kami terus mencari alamat bersama, dan sisanya adalah sejarah. 4 bulan kemudian, kami pindah bersama, dan kami sekarang sudah menikah. Semuanya adalah nyata bagi saya. Kami tertawa bersama setiap hari, dia mencintaiku, dan aku mencintainya. Semua yang saya inginkan, saya telah menemukannya. Saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaan saya dengan kata-kata. Saya tidak meminta setiap gadis lajang untuk membeli gaun pengantin ketika mereka lajang, tetapi saya meminta Anda untuk percaya. Z. London, Inggris. Dengan membeli gaun itu, Z bertindak seolah-olah dia akan menikah, meskipun pada saat itu dia tidak tahu bagaimana itu akan terjadi. Tindakannya mengatakan bahwa dia akan menikah, dan sebagai hasilnya, alam semesta menyampaikan apa yang dia minta, seseorang untuk menikah. Tindakan apa yang dapat Anda ambil yang mengatakan Anda telah menerima pasangan sempurna Anda? Bagaimana dengan membuat ruang di lemari Anda untuk pakaian pasangan Anda yang sempurna? Bagaimana dengan mengatur meja untuk 2 orang, bukan 1? Atau membuat ruang di tempat tidur Anda dengan tidur di satu sisi, bukan di tengah, dan mengeluarkan 2 sikat gigi di kamar mandi? Tidak ada akhir dari cara-cara kreatif Anda dapat mengambil tindakan yang memberitahu alam semesta yang siap Anda terima. Ubah pikiran Anda untuk mengubah hidup Anda dalam setiap keadaan dan momen dalam hidup Anda. Ada 2 jalur yang tersedia untuk Anda. Kedua jalur adalah positif dan negatif, dan Anda adalah orang yang memilih jalur mana yang akan Anda ambil. Ajaran harian rahasia Anda dapat mengubah situasi negatif dalam hidup Anda, dan cara Anda melakukannya adalah mengubah cara Anda memikirkannya. Tami, dalam kisah selanjutnya, telah menyerah pada percaya bahwa hal seperti itu seperti cinta sejati masih ada di zaman sekarang ini. Setelah membaca rahasia dan menonton film, bagaimanapun, dia bertekad untuk mengubah cara berpikirnya dan mencari yang positif dalam segala hal. Jangan pernah menyerah pada cinta. Ketika saya diperkenalkan dengan rahasia pada tahun 2006, saya sedang menikah dan memiliki semua tetapi menyerah pada gagasan cinta sejati.
Saya sangat percaya bahwa semua orang yang saya lihat yang mengaku jatuh cinta hanya bertindak di depan umum, dan bahwa kenyataan hidup mereka mungkin agak mirip dengan saya. Saya tidak selalu merasa seperti itu. Saya tumbuh di rumah yang sangat penuh kasih. Orang tua saya, setelah 41 tahun menikah, masih berpelukan dan ciuman terlepas dari siapa yang menonton. Kakek nenek saya di kedua sisi adalah pasangan yang paling setia yang pernah saya lihat. Tetapi saya meyakinkan diri sendiri bahwa hubungan seperti mereka tidak lagi ada. Percaya yang lebih mudah daripada mengakui kebenaran tentang pernikahan saya sendiri. Setelah menonton Rahasia, saya kehabisan dan membeli buku itu. Saya bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk mengubah cara berpikir saya. Saya mulai kecil dan mengingatkan diri sendiri setiap hari untuk melihat sisi positif dari segalanya. Saya mulai menulis lagi, sesuatu yang saya tinggalkan ketika pernikahan saya menurun. Saya menulis cerita romantis, yang pertama bagi saya. Saya ingin melihat apakah saya bisa menulis tentang sesuatu yang benar-benar saya inginkan, cinta sejati, dan meyakinkan diri saya dalam proses yang ada di luar sana. Kemudian, seperti yang saya lepas dari suami saya dan kembali ke sekolah untuk memenuhi impian seumur hidup saya untuk mendapatkan gelar guru, hidup saya menjadi sangat sibuk dengan cara yang paling menyenangkan, dan saya semua lupa tentang buku ini. Sekitar setahun setelah itu, saya bertemu dengan pria yang luar biasa dan tahu bahwa saya jatuh cinta. Dia tinggal di Amerika Serikat dan saya di Kanada, tetapi seiring berjalannya waktu, kami bertekad untuk bersama. Setelah kami bersama selama beberapa bulan, saya katakan kepadanya tentang buku yang saya mulai menulis. Saya belum melihatnya untuk sementara waktu dan hampir melupakan elemen utama dari alur cerita, termasuk nama-nama karakter. Namun, dengan dorongannya, saya menyeretnya dan mulai membacanya lagi. Hati saya berhenti ketika saya menyadari minat cinta yang saya berikan karakter utama, yang sebenarnya alter ego saya, sama dengan kekasih baru saya. Air mata memenuhi mataku ketika aku menyadari aku benar-benar menulisnya dalam hidupku. Tapi ceritanya tidak berakhir di sana. Sebelum saya meninggalkan pernikahan saya juga telah menciptakan dewan visi tempat dan pengalaman yang ingin saya bawa ke dalam hidup saya. Satu-satunya objek material di papan adalah gambar cincin safir dan berlian yang pernah saya lihat di majalah. Ketika kekasih saya melamar saya, itu di tempat yang tepat di mana kakek nenek saya sudah menikah 66 tahun sebelumnya, dan cincinnya dia tergelincir di jari saya persis sama dengan yang ada di papan visi saya. Sekarang saya tinggal di California, segera menikah dengan pria paling indah yang pernah saya temui. Rahasianya terus menjadi kekuatan penuntun bagi saya, dan saya menyadari bahwa semua kehidupan yang ditawarkan adalah dalam genggaman saya selama saya percaya itu. Tammy H. Fullerton, California, AS. Kunci untuk Tammy menulis kisah roman itu, karena dalam proses penulisan, ia menyelesaikan dua langkah pertama dari proses kreatif, bertanya dan percaya. Semua yang tersisa adalah waktu yang tepat baginya untuk menerima cinta sejati yang telah ditulisnya. Menulis atau jurnal adalah cara yang bagus untuk menggunakan proses kreatif, untuk apapun yang Anda inginkan. Jika Anda ingin menarik pasangan yang sempurna ke dalam hidup Anda dapat menjelaskan secara tertulis dengan seperti apa orang itu dan seperti apa hubungan Anda. Anda dapat memasukkan suka, tidak suka, selera, hobi, latar belakang keluarga, dan hal lain yang penting bagi Anda. Anda harus dapat membuat daftar setidaknya 100 hal yang menggambarkan pasangan Anda yang sempurna. Dan kemudian duduk dan perhatikan bagaimana alam semesta mengatur seseorang yang cocok dengan keinginan Anda ke dalam hidup Anda. Cinta Sejati dari Biru. Setelah menonton film Rahasia 2 kali dan membaca buku itu, saya mulai menerapkan konsep-konsep ke rutinitas sehari-hari saya, menuliskan apa yang saya inginkan dan bersyukur. Saya melakukan semua hal yang benar. Namun, ada satu hal, bahwa saya tidak melakukannya dengan benar, dan alam semesta menunjukkan kepada saya apa. Saya tinggal di Athena ketika saya bertemu dengan pria yang sempurna untuk saya. Saya pikir dia adalah orangnya. Kami telah bersama selama 4 bulan ketika perlahan, hari demi hari, ia mulai menghilang pada saya. Pada awalnya, saya tidak bertanya kepadanya karena saya tidak ingin memaksa. Kemudian, jika seminggu berlalu tanpa pendengaran saya darinya,
saya akan bertanya, dan jawabannya akan, jangan khawatir, bukan apa-apa. Tentu saja saya akan memiliki banyak pikiran buruk, tetapi saya tidak pernah mendapat jawaban. Dan kemudian dia menghilang sepenuhnya. Tidak menjawab panggilan saya, teks saya, tidak ada. Saya akan melihat mobilnya di sekitar, jadi saya tahu dia baik-baik saja, dan orang-orang lain telah melihatnya di sana-sini, tidak ada orang ketiga yang terlibat. Saya marah. Saya marah. Saya siap untuk mengambil potongan saya dan kembali ke Amerika. Saya terus membaca rahasia, berusaha memahami. Dan akhirnya saya mengerti. Saya melakukan semua yang dikatakan buku itu. Itu kesalahan saya. Saya lakukan, tidak merasakan. Saya melakukan semuanya sebagai daftar periksa, seperti gadis kecil yang sempurna. Salah. Anda seharusnya merasakannya. Rasakan apa yang Anda lakukan. Biarkan itu menjadi bagian dari siapa Anda. Ketika mata saya akhirnya dibuka untuk fakta itu, saya mengangkat bar. Saya memutuskan bahwa jika ada orang yang ingin berada dalam hidup saya, dia harus melebihi standar saya. Periode. Saya tidak akan pernah puas dengan siapapun atau yang kurang. Saya mengajar menari di sekolah setempat. Kolega saya dan saya sering duduk di tangga untuk mengobrol di antara pelajaran, dan kadang-kadang siswa akan bergabung dengan kami. Itu mengganggu saya karena mereka mengganggu percakapan kami. Jadi ketika salah satu dari mereka muncul dan berkata, "Aku akan pergi ke Limun, maukah kamu menginginkannya?" Saya berpikir tetapi tidak berkata, "Tidak, kami ingin Anda pergi." Ketika siswa kembali, dia duduk di sebelah saya dan mulai berbicara tentang perjalanan yang telah diambilnya. Saya tidak berkontribusi pada percakapan, tetapi apa yang dia katakan menarik. Untuk membuat cerita panjang, pada hari Jumat 2 hari kemudian, saya berada di diskotik di sisi lain Athena, dan secara kebetulan, dia juga Tuhan merencanakannya. Jadi kami menari bersama dan banyak berbicara. Dia bertanya, aku bilang ya. Sabtu adalah kencan pertama kami. Minggu kami berangkat untuk perjalanan berkemah 3 hari bersama. Hari ini kita sudah bersama selama 6 tahun, menikah dengan bahagia selama 3, dengan seorang putri berusia 2 tahun. Itu rahasianya, Evangelia K. Athena, Yunani seperti yang ditemukan Evangelia. Ketika Anda telah berhasil menyelesaikan proses kreatif untuk apa yang Anda inginkan, Anda tidak dapat menghalangi alam semesta yang memberikan kepada Anda apa yang Anda minta. Anda dapat mengubah hidup Anda menjadi surga, tetapi satu-satunya cara Anda dapat melakukannya adalah membuat bagian dalam dari Anda surga. Tidak ada cara lain. Anda adalah penyebabnya, hidup Anda adalah efeknya. Ajaran rahasia harian tidak peduli berapa lama apa yang disebut hubungan negatif telah berlangsung, dan bahkan jika Anda tidak dapat membayangkan bagaimana hubungan tertentu dapat berubah menjadi sesuatu yang positif, bisa. Anda dapat mengubah hubungan negatif dalam hidup Anda, dan cara untuk melakukan itu adalah mengubah cara Anda melihat orang tersebut. Cari dan hargai hal-hal positif tentang orang lain, dan hubungan akan berubah. Anda, dan hanya Anda, dapat mewujudkannya. Rekonsiliasi dengan ayah saya ketika orang tua saya bercerai, hubungan saya dengan ayah saya berubah secara drastis karena dekat dan aman untuk dipenuhi dengan kepahitan dan kemarahan. Saya hidup selama 25 tahun percaya tidak ada harapan untuk menghubungkan kembali dengan ayah saya, sampai ibu saya memberi saya DVD rahasia, dan hidup saya diganti selamanya. Saya menangis 3 kali pertama saya melihat film. Untuk pertama kalinya, saya merasa ada harapan di semua bidang dalam hidup saya. Saya mulai memvisualisasikan memiliki hubungan yang sangat positif dengan ayah saya. Dan kemudian, tiba-tiba, ayah saya mengundang saya untuk datang berkunjung. Kami bersenang-senang menemukan kembali ikatan ayah anak kami. Itu adalah keajaiban yang tidak pernah saya pikir mungkin. Sekarang ayah saya dan saya dekat lagi dan baik-baik saja. Saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan seberapa luar biasa dan menakjubkan rahasianya. Itu mengubah situasi tanpa harapan menjadi berkat yang luar biasa. Saya berharap yang lain di seluruh dunia akan menemukan harapan rahasia memberi kita semua. Amy, Magnolia, Arkansas, AS. Dalam kisah berikutnya, Glenda juga dapat menemukan kegembiraan penyembuhan hubungan dengan orang tua yang terasing begitu dia mulai fokus pada apa yang dia sukai dan dihargai tentang ibunya daripada pada perbedaan yang telah terjadi di antara mereka. Bagi ibu sayangku sepanjang hidupku,
Beberapa 40 tahun, aku tidak pernah merasa terhubung dengan ibuku. Ketika saya masih remaja, kami memiliki banyak argumen serius, dan seiring bertambahnya usia, saya tidak pernah merasa dekat dengannya. Di berbagai titik dalam hidupku, aku bahkan berhenti berkomunikasi dengannya. Ketika dia tumbuh lebih tua dan mulai kehilangan penglihatannya, saya benar-benar merasa bahwa saya perlu memperbaiki hubungan yang tegang. Setelah membaca rahasia, saya sedang menulis beberapa hal tentang rasa terima kasih dan memutuskan untuk menuliskan semua hal yang saya berterima kasih padanya. Gaun-gaun indah yang dia jahit untukku ketika aku masih kecil, sayuran besar yang dia tumbuh untuk kita semua, cara dia selalu cenderung ke taman besar kita, dan begitu ketika saya mengenali hal-hal ini, saya merasakan lonjakan besar rasa terima kasih atas semua pekerjaan keras dan peduli selama bertahun-tahun. Setelah itu, saya menulis di buku catatan saya ingin hubungan yang bahagia, tenang, dan saling percaya dengan ibu. Setelah menulis itu, saya merasakan rasa perdamaian baru tentangnya. Saya tidak benar-benar berbicara dengannya selama sekitar 1 tahun, dan saya memutuskan untuk berkunjung. Ketika saya melihatnya, segala sesuatu di antara kami telah berubah. Tidak ada ketegangan, tidak menahan diri. Saya mengatakan kepadanya tentang beberapa kesulitan yang saya miliki dalam hidup saya, dan dia, yang belum pernah memeluk saya sebelumnya, menawarkan pelukan, cinta, dan dukungan. Tidak pernah dalam hidupku, aku merasakan jenis cinta ibu ini. Itu benar-benar momen khusus dalam hidupku. Saya menelepon ibu setiap minggu sekarang, dan kami berbicara satu sama lain dengan cara yang selalu saya inginkan. Hanya ada cinta antara kami yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Glenda, Selandia Baru, ketika Anda melakukan upaya yang disengaja untuk mencari hal-hal yang Anda sukai dan menghargai lebih dari yang Anda perhatikan hal-hal negatif, mukjizat akan berlangsung. Dari keadaan positif cinta dan penghargaan itu akan muncul seolah-olah seluruh alam semesta melakukan segalanya untuk Anda, memindahkan setiap hal yang menyenangkan kepada Anda, dan memindahkan setiap orang yang baik kepada Anda. Sebenarnya, itu, lepaskan dan hidup kadang-kadang sulit untuk melepaskan kepercayaan negatif, terutama jika mereka tentang hubungan dalam hidup Anda, seperti halnya untuk Sabrina. Penyembuhan melalui pengampunan. Saya tumbuh anak yang babak belur. Itu adalah ibuku yang menyakitiku dan adikku. Saya adalah yang tertua, jadi ketika salah satu dari kami melakukan kesalahan, saya orang yang dihukum. Saya mengalami kekerasan fisik dan mental setiap hari untuk 15 tahun pertama dalam hidup saya. Ketika saya berusia 13 tahun, selama salah satu serangan fisiknya, ibu saya menekan lututnya ke punggungku untuk menahan saya saat dia memukul saya. Akibatnya, saya telah melakukan sakit punggung selama bertahun-tahun. 2 tahun setelah kejadian itu, saya pindah dengan ayah saya dan pacar barunya. Adik perempuan saya dan saya berada di luar bermain dengan kuda-kuda dan keduanya berakhir dengan kuku di punggung kami yang mengiring kami terbang ke udara. 1 minggu kemudian, adik lelaki saya menarik kembali kursi yang saya duduki dan saya jatuh di punggung saya lagi. Trail takbone saya pindah 1,5 cm. Selama beberapa tahun, saya terus pergi ke dokter karena saya tidak mengerti mengapa saya masih sakit punggung. Akhirnya, dokter mengatakan kepada saya bahwa itu bisa ada hubungannya dengan masalah masa lalu, tetapi juga bahwa berat payudara besar saya mungkin menambah rasa sakit. Karena saya menolak menjalani pengurangan payudara, saya hanya mengundurkan diri untuk sakit punggung. Setelah membaca rahasia, saya membuat keputusan untuk memaafkan ibuku dan melanjutkan hidupku. Duduk di sofa dan bermeditasi suatu hari, aku melihat ibuku di depanku, dan aku pergi dan memeluknya. Sementara aku berdiri bersamanya dalam pelukanku, aku memberitahunya aku mencintainya dan ingin memaafkannya dan membiarkan masa lalu berlalu. Aku sekarang mengerti bahwa kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa, aku mengatakan kepadanya, dengan pengetahuan dan pengalaman yang kamu miliki. Aku terus berkata, aku mencintaimu dan memaafkanmu. Saya mulai menangis dan membiarkan air mata jatuh di pipiku. Saya duduk di meditasi untuk waktu yang lama dan hanya memaafkan. Saya berkata, aku mencintaimu dan biarkan Sabrina kecil di dalam aku menangis semua yang dia inginkan. Itu adalah salah satu hal paling menakutkan namun paling indah yang pernah terjadi pada saya. Setelah memiliki pengalaman itu,
Saya memberitahu ayah dan ibu tiri saya bahwa saya telah memaafkan ibu saya dan membiarkan masa lalu melewati. Malam itu punggung saya hilang dan tidak pernah kembali. Satu-satunya hal yang saya lakukan untuk membuatnya hilang adalah memaafkan ibu saya, Sabrina. Penggunaan visualisasi dan meditasi Denmark Sabrina memungkinkannya untuk mulai berpikir positif tentang ibunya, yang membantunya tidak hanya untuk melepaskan rasa sakit emosional dari hubungan masa lalunya tetapi juga untuk mengatasi rasa sakit fisik di tubuhnya. Ketika Anda mengubah cara Anda berpikir tentang suatu situasi, segala sesuatu yang terhubung dengan situasi itu akan berubah. Semakin banyak yang Anda berikan, semakin banyak yang Anda terima. Memberi membuka pintu untuk menerima. Beri kata-kata baik, senyum, memberikan penghargaan dan cinta. Ada begitu banyak peluang bagi Anda untuk memberi dan dengan demikian membuka pintu untuk menerima. Ajaran rahasia harian hadiah yang saya mulai baca rahasia di bandara malam saya kembali ke rumah dari perjalanan bisnis. Di pesawat, saya telah mencapai bagian di mana pembaca didesak untuk membayangkan diri mereka mengendarai mobil impian mereka. Saya mencoba membayangkan setir dengan lambang Jaguar, tetapi lambang Porsche terus muncul dalam pikiran saya. Akhirnya, saya menyadari bahwa mobil yang saya simpan memvisualisasikan adalah Porsche yang selalu dimimpikan suami saya. Saya membuatnya dalam pikiran saya dengan jelas, warnanya baik di dalam maupun di luar. Eksterior dan interior yang terpelihara dengan sempurna, mekaniknya yang sangat terawat. Saya tahu bahwa mobil yang kami mampu adalah model tahun 1997. Pada saat itu akan membuatnya 10 tahun. Saya juga tahu bahwa sebagian besar mobil dengan bertahun-tahun di bawah sabuk pengaman mereka akan lebih dari menunjukkan usia mereka. Namun saya terus membayangkan mobil tua ini seolah-olah itu baru, langsung ke jarak tempuh. Ketika saya membayangkan semua ini, saya mendapati diri saya memikirkan sesuatu yang saya inginkan lebih banyak, hubungan baru dengan menantu saya, Brandon. Ketegangan dan jarak datang di antara kita ketika pernikahan impian putri saya berubah menjadi pernikahan yang sangat berbatu. Akibatnya, dia dan saya hampir tidak berbicara dalam waktu lebih dari 5 bulan. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya ingin kesempatan untuk bertemu dengannya sendirian, bukan untuk mendiskusikan pernikahan mereka tetapi hanya untuk mendengarkan dan memberitahu dia bahwa saya sangat merawatnya dan percaya pada kemampuannya untuk berhasil. Ketika pesawat mendarat, saya sangat bersemangat tentang apa yang saya baca dalam rahasia bahwa saya tidak sabar untuk membagikannya dengan suami saya. Pagi berikutnya, saya membawa putri dan keponakan saya untuk sarapan. Di restoran, putri saya mendapat telepon di ponselnya, dan tampak sangat terkejut. Dia memberi saya telepon dan berkata, "Ini Brandon. Dia ingin berbicara denganmu." Brandon, yang sebulan sebelumnya telah mengambil posisi penjualan dengan dealer mobil lokal, mengatakan bahwa dia ingat bahwa Ted, suamiku, pernah berkata dia akan senang memiliki Boxster Porsche. Kemudian dia bersemangat mulai menggambarkan mobil yang sangat tidak biasa ini yang telah tiba di tempat tinggalnya hanya pagi itu. Hanya ada satu pemilik sebelumnya, yang sangat teliti dan mendorongnya tidak lebih dari beberapa blok sehari selama 10 tahun terakhir. Brandon menggunakan istilah showroom yang sempurna karena ia menggambarkan mobil ini yang sama seperti saya telah membuatnya di pikiran saya malam sebelumnya. Tak perlu dikatakan, saya katakan kepadanya untuk tidak membiarkan siapapun mendekatinya, dan saya akan berada di sana. Ketika saya tiba, itu benar-benar mobil, warna, showroom yang sempurna, dengan kurang dari 5.000 mil di atasnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya harus menunjukkannya kepada Ted, yang saya yakin akan senang, dan Brandon mengatakan dia yakin itu tidak akan menjadi masalah ketika dia meminta SIM dan pergi untuk mendapatkan kunci. Ketika dia kembali, dia melaporkan bahwa manajernya hanya memiliki satu ketentuan, Brandon harus menemaniku pada perjalanan 2,5 jam ke dan dari restoran suamiku. Saya benar-benar kagum, kedua permintaan saya telah dimanifestasikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Suami saya menerima mobil impiannya, dan pada perjalanan ke restoran, Brandon dan saya menyembuhkan hubungan yang sangat penting bagi kami berdua. Sejak malam itu di pesawat terbang, saya telah memberikan salinan buku kepada teman-teman tersayang kami mengisi jurnal terima kasih kami setiap hari, dan Brandon memiliki audio di mobilnya saat saya menulis, Durrell P., Dallas, Texas, AS. Joy menarik lebih banyak sukacita.
Kebahagiaan menarik lebih banyak kebahagiaan. Kedamaian menarik lebih damai. Syukur menarik lebih banyak rasa terima kasih. Kebaikan menarik lebih banyak kebaikan. Cinta menarik lebih banyak cinta. Ajaran harian rahasia. Kunci untuk hubungan Anda dapat mengubah apapun yang disebut hubungan negatif dengan mengubah cara Anda melihat orang itu. Carilah hal-hal yang Anda sukai dan hargai tentang orang lain, dan hubungan akan berubah. Seperti halnya segalanya dalam hidup, ketika datang ke hubungan, Anda perlu percaya Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan untuk menerimanya. Ketika mencoba menarik atau memulihkan suatu hubungan, pastikan tindakan Anda mencerminkan apa yang Anda harapkan. Untuk menarik pasangan yang sempurna ke dalam hidup Anda, membayangkan setiap detail tentang apa yang orang itu dan tuliskan semuanya. Apa yang Anda rasakan untuk orang lain, Anda membawanya. Merasa cinta dapat secara tunggal mengubah hubungan dalam hidup Anda. Cintai semua yang Anda bisa. Cintai semua orang yang Anda bisa. Fokus hanya pada hal-hal yang Anda sukai. Semakin banyak yang Anda berikan, semakin banyak yang akan Anda terima dalam hubungan Anda dan dalam hidup Anda.